Tapi dengar-dengar habis ditelepon MUI, Bah. Dimarahin atau gimana, Bah? Oh, disupport. Oh, disupport. Bicara tentang perang hari ini, mungkin ini baru gerbang awal tadi semua. Gerbang awal. Bahkan Abah menyaksikan bagaimana nanti akan lebih Arab Saudi akan berapi di sana itu. Arab Saudi. Arab Saudi. Kenapa? Karena Amerika akan menggunakan sebagai landasan militer. Kemudian pada saat terjadi antaranya serang menyerang antara Iran dan Israel, Amerika ikut serta. Kemudian menyusullah nanti Cina ikut serta. Muncullah Korea Utara. Bahkan yang akan melakukan pengeboman kepada Mekah itu adalah Iran pada Mekah tadi semua. Kenapa harus ke Mekah ke sana? Dari awal juga. Ka'bahnya sudah jelas didiri. Nah inilah barangkali juga, maka Abah kan sering bilang, kalau suatu saat Ka'bah itu dibom, kamu gak usah takut. Tadi semua. Tadi, karena itu hal perkara yang sebetulnya ada seorang ulama yang mengatakan satu saat itu akan dibom. Akan dihancurkan. Dan hari inilah waktu itu. Dengan sudah global warming, mencair tidak bisa ditunda. Dan pernah terjadi 100.000 tahun yang lalu bahwa bumi ini adalah pernah 300 meter laut itu di atas. Kemudian turun menjadi pulau kan tadi semua. Dan itu akan berulang. Tadi semua. Jadi silakan mana yang duluan. Apakah si Kim Jong Un dulu melemparkan nuklir selesai juga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun berada. Terhormat sekali malam hari ini Ngaji Roso berada di kediaman Abah Setu. Beliau baru pulang dari Balikpapan. Iya. Ya. Syukur alhamdulillah beliau terus diberikan kesehatan. Amin ya Allah. Membersamai, menginspirasi, menemani teman-teman bertumbuh ya menjadi lebih baik gitu, dan beliau memang dikenal sangat berani gitu menyampaikan sesuatu yang memang sudah waktunya untuk disampaikan barangkali ya. Tapi dengar-dengar habis ditelepon MUI, Bah. Dimarahin atau gimana, Bah? Oh, disupport. Oh, disupport. Saya senang kalau berarti kan mereka sudah mulai terbuka gitu kan tadi semua. Iya. Dan hari ini memang bukan lagi zaman dahulu yang harus manusia itu ditakut-takuti dengan, tapi justru harus dibuka wawasan hari ini. Wayahe. Tadi semua. Tapi langka loh ya. Iya. Ada orang berani buka ajaran-ajaran hakikat, ditelepon MUI, disupport itu tuh sesuatu yang aneh sih. Iya. Langka dan aneh. Biasanya kalau ditelepon pasti dimarahin ya. Paling sering gitu. Oke, Bah. Iya. Hari ini tuh masyarakat hari Sabtu dikejutkan dengan serangan Israel ke Iran, Bah. Terus kemudian bahkan Iran akan mulai mengirimkan serangan balasan ke Israel dan ke pangkalan-pangkalan Amerika yang ada di Timur Tengah, dan masyarakat muncul sebuah ketakutan dan lain sebagainya gitu. Pertama, apa respon Abah saat melihat berita itu? Karena dulu Abah pernah menyampaikan hati-hati Mas Hendra, air sudah nggak karu-karuan kemarin. Biasanya setelah ini ada pasangannya gitu. Pasangannya api ya. kan Nah, gitu. gimana tuh, Bah? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pecinta Ngaji Roso yang luar biasa, Mas Rosi ya, dan khususnya Mas Hendra. Saya mendoakan semua, khususnya Mas Hendra dan timnya Ngaji Roso selalu diberikan kesehatan dan terus adalah mengawal, membawa sahabat-sahabat kita kepada untuk menyadari tentang perubahan-perubahan zaman, Mas Hendra. Ya, sebenarnya bicara inilah yang Abah selalu sampaikan ke Mas Hendra adalah kesedihan bagi orang-orang yang mampu diberikan mata batin untuk menyaksikan ini semua. Maka kenapa Abah berkeliling ke seluruh Nusantara, bahkan diantaranya adalah
mendamaikan gunung-gunung. Mungkin orang-orang tuh aneh. Pertama Abah bikin acara di IKN, orang gak paham kenapa Abah bikin acara di IKN. Sekarang mereka baru kebuka gitu. Kenapa Abah bikin acara di Bali dengan sahabat-sahabat Hindu, ya? Kenapa Abah misalnya ke Rinjani, ke Lombok, ya? Demikian belum lama Abah bikin acara di Merapi, ya. Karena pada dasarnya kehidupan ini adalah sebuah siklus kehidupan yang berulang, Mas Hendra. Sebenarnya kalau manusia yang punya kesadaran, dia akan mengerti setiap fase itu yang pernah terjadi itu sebetulnya akan merewind. Maka sebenarnya isi Al-Quran itu sedang menceritakan rewind, kisah perjalanan manusia. Maka dalam isi Al-Quran itu adalah misalkan Adam sampai Muhammad gitu kan tadi. Nah demikian dengan kehancuran hari ini. Yang Abah selalu khawatirkan bahwa perjalanan di tahun 2025, 26, 27 ini adalah merupakan gerbang baru yang mana adalah sesuatu yang kata Abah dunia tidak baik-baik saja tadi semua. Bahkan cikal bakalnya adalah burung ababil itu akan muncul adalah tadi pasangannya air adalah api. Tapi tentu ababil yang dikisahkan di dalam Al-Quran itu tidak, itu kan hanya istilah Allah ya. Tapi hakikat dalam prakteknya kan berbeda. Sebagaimana dulu perang Mahabharata. Dulu perang Mahabharata itu bukan perang Mahabharata wayang sebenarnya. Tapi memang real pernah terjadi dan dahsyatnya itu bahkan barangkali hari ini tidak apapun yang direncanakan Kim Jong Un itu tidak sehebat Mahabharata yang pernah terjadi dan kisah Gatot Koco itu semua. Nah hari ini bahwa rewind kejadian saat itu akan kembali terjadi. Bahkan burung ababilnya kan pernah kita live ya kata Abah, akan burung ababil membawa api. Tetapi dia adalah bukan burung, tetapi adalah besi-besi yang membawa peluru, yang memuntahkan peluru. Oke. Tadi semua. Dan ini hari ini pada saat Abah menyaksikan tadi pagi ya ada serangan dari Amerika kepada Iran. Ini artinya kalau Iran membalas maka berarti adalah merewind kejadian yang pernah terjadi ribuan tahun yang lalu tadi semua. Maka tapi itulah kenapa selama setahun ini Abah mengajak kepada netizen, mengajak kepada pengaji kajian-kajian baik dari Majelis Tikanul Hikam maupun Ngaji Roso adalah untuk membuka hakikat supaya manusia itu paham gitu kan tadi apa yang akan terjadi. Dan sekarang kalau kita rewind bahasan Abah beberapa bulan yang lalu sebetulnya akan mulai kelihatan tuh apa yang dikatakan itu satu persatu terjadi tadi semua. Karena segala sesuatu itu seperti merewind saja, Mas Hendra. Maka kata Abah tadi waktu Mas Hendra WA, kesedihan Abah adalah akan menyaksikan sesuatu yang kurang nikmat gitu kan tadi. Tapi ya kita harus lewati semuanya. Tetapi yang harus ditumbuhkan kenapa Abah bangun tauhid adalah tidak boleh kita ketakutan kepada apapun. Karena pada dasarnya segalanya adalah yang terjadi adalah harus terjadi kan gitu semua. Tetapi yang penting adalah kita siap secara tauhid, siap secara mental bahwa hidup adalah hanyalah kisah yang berulang tadi semua. Harusnya di sini senang, di sana senang, asal mengerti gitu kan tadi semua. Nah, sebenarnya kalau bicara tentang perang hari ini, mungkin ini baru gerbang awal tadi semua, gerbang awal. Bahkan Abah menyaksikan bagaimana nanti akan lebih Arab Saudi akan berapi di sana itu. Arab Saudi. Karena apa? Karena Amerika akan menggunakan sebagai landasan militer. Kemudian pada saat terjadi antaranya serang menyerang antara Iran dan Israel, Amerika ikut serta. Kemudian menyusullah nanti Cina ikut serta. Muncullah Korea Utara.
Bahkan yang akan melakukan pengeboman kepada Mekah itu adalah Iran pada Mekah tadi semua. Kan ini sebetulnya kisah yang akan berulang tadi semua. Dan Abah sudah ngomong tahun lalu tentang ini semua. Tetapi bagi kita, maka Abah persiapkan, maka selalu Abah katakan bahwa Abah itu sedang membawa kita kepada penyadaran ini supaya kita tidak kaget, gitu kan tadi. Maka doktrin-doktrin, dogma-dogma harus kita buka supaya mereka tidak terjebak dengan doktrin dan dogma yang menakutkan kepada mereka. Karena sesungguhnya ini adalah sesuatu yang fakta dan nyata yang akan terjadi gitu. Tidak boleh takut dengan apapun. Maka insan tauhid tidak akan takut dengan apapun. Maka kemarin ada yang bertanya ke Abah di Kalimantan, Abah itu berani, nggak takut mati. Kalau orang tidak pernah merasa memiliki hidup, masa takut mati? Saya tidak pernah merasa memiliki hidup, jadi saya tidak pernah takut mati. Inilah yang saya miliki hari ini, tadi semua ya. Itu barangkali Mas Hendra, tetapi saya tidak boleh cerita lebih jauh dulu tentang apa yang kita nanti pada saat kata Abah, Mas Hendra, mari kita live karena mungkin barangkali ada perlu informasi yang harus mereka siap gitu kan tadi semua. Nanti lihat ini jawaban dari Iran dulu nih, mau seperti apa gitu. Karena kalau seandainya Amerika sudah ini dan saya dengar tadi ada saya juga teman di Teheran, Iran sekarang sudah persiapan. Katanya ramalannya Mas Rozi habis sahur nanti. Ya, Nah itu. prediksi saya habis sahur. Iya, karena memang sedang persiapan. Karena ini tadi sudah dimulai ada bagian beberapa negara Arab yang ada pangkalan militer Amerika sudah diserang sama Iran. Betul, betul. Tapi gini, Bah. Andai kata kemudian Mekah diserang. Apa pesannya Abah untuk teman-teman kita yang travel umroh dan haji? Nah, itulah dari awal kata saya. Kenapa harus ke Mekah ke sana? Dari awal juga. Ka'bahnya sudah jelas di diri. Nah inilah barangkali juga. Maka Abah kan sering bilang. Kalau suatu saat Ka'bah itu dibom. Kamu gak usah takut. Tadi semua. Tadi. Karena itu hal perkara yang sebetulnya. Ada seorang ulama yang mengatakan satu saat itu akan dibom. Akan dihancurkan. Dan hari inilah waktu itu yang mereka katakan itu. Dan Abah sudah melihat itu akan terjadi. Gitu. Jadi hajinya ya memang sesuai dengan obrolan kita. Nggak perlu ongkos, nggak perlu ngejual tanah sebetulnya dari Karena awal. udah punya Ka'bah sendiri-sendiri Lah iya. di dalam diri. Makanya Abah jelaskan tadi malam waktu live di Kalimantan. Firman Allah itu dalam Al-Quran itu hitopnya jelas. Saum kepada orang beriman. Makanya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi untuk hal yang kepada orang Islam, ya ayyuhalladzina aslamu misalnya. Tapi haji itu adalah walillahi ala nas. Wa adin pinas, artinya haji itu berarti kepada seluruh manusia. Kalau ke seluruh manusia berarti bukan ke situ gitu kan tadi. Karena kalau ada satu titik tempat yang dijadikan tempat Tuhan, mustahil Mas Endra. Iya, Pak. Tidak adillah kepada Tuhan itu. Ini harus dipahami tadi semua. Jangan menempatkan satu titik seolah-olah epicentrum Tuhan, kemudian diglorifikasi tempat itu sebagai tempat Tuhan. Nah inilah yang menjadikan penyimpangan. Tadi sesungguhnya harus dipahami oleh orang-orang kita sekarang. Bagi Abah mah dibom besok juga ke Abah nggak ada masalah. Tapi bagi umat Islam yang lainnya kan Nah masih itulah makanya Abah sudah ajarkan dari awal. Jangan terpaku di situ. Karena tadi, maka itulah baginda Nabi mengajarkan kenapa dalam segala perkara berkaitan hakikat jangan cari keluar dari diri. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa mencari sesuatu yang berkaitan dengan Tuhan keluar dari diri akan nyasar. Ka'bah keluar dari diri pasti nyasar. Allah keluar dari diri akan nyasar. Karena segala yang keluar dari diri akan bisa ditunjuk. Dan dalam ilmu tauhid segala yang ditunjuk musyrik. Tuh. Jadi kalau ada anggapan Mas Rendra pergi ke Mekah itu lebih dekat pada Allah berarti, nah itu udah musyrik, gitu kan tadi. Nah inilah sebetulnya adalah hal yang baik dari Tuhan untuk agar manusia kembali kepada Tuhan dengan cara yang benar, itu kan tadi. Yang jadi persoalan itu ketika kemudian teman-teman yang berangkat ke sana semuanya, yang bayar tidak murah. Itu adalah dia hanya menyangka, dia menganggap bahwa Allah itu hanya bisa ditemui ya di depan Ka'bah itu saja gitu kan. Iya. Sehingga mereka
seolah-olah terkesan menyembah Ka'bah dan menyembah Hajar Aswad. Itu kan dikritik juga di dalam buku Menjadi Haji Tanpa Berhajinya Pak Agus Mustafa. Iya. Nah. Iya. Yang dilakukan Abah adalah menyadarkan kita semuanya, gitu ya. Ya, seperti keyakinan bahwa Hajar Aswad itu batu dari sorga. Itu kan sekarang ternyata setelah diuji kan ternyata juga kan itu batu meteor sebetulnya. Yang barangkali 1000 tahun yang lalu begitu ada batu jatuh, yang nyoroyot gede bercahaya, ini pasti dari gitu. Tapi kan sekarang udah diuji oleh NASA. Ternyata itu batu itu hanya batu meteor, ada semacam batu ferit yang tadi semua ya. Nah, inilah yang hal-hal yang kayak begini sehingga orang percaya sorga itu di sono kan gitu. Nah, ini kan hari ini tidak boleh lagi, orang-orang sudah logik. Maka Ali bin Abi Thalib sudah berkata, hanya orang agama itu untuk orang berakal. Jadi dan Allah pun dalam Al-Quran selalu afala taqilun, afala yatafakkarun, ini sekarang ini akalnya nggak tahu taruh di mana kan gitu tadi semua. Logika beragama. Maka itulah para ulama-ulama termasuk Aristoteles membuat kaidah mantik kan tadi semua. Itu kaidah mantik itu harusnya digunakan untuk logika berpikir tadi semua. Karena tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, sekarang setelah kita kalah perang salib itu kayaknya akal orang Islam itu dibunuh sudah. Kita harus menerima saja doktrin dan dogma. Sementara kehidupan ini kata Abah segala perkara yang tagoyur yang harus berubah. Makanya kata Abah, kenapa manusia sekarang masih selalu ingin kembali masa lalu? Padahal Abah tadi malam live, harusnya Ramadan ini Mas Hendra merubah. Di awal Ramadan itu dari kijang kotak menjadi kijang Genit hibrid. Nah itu, apa masih mau Mas Rojik masih naik kijang kotak? Oh, nggak nyampe-nyampe. Dulu waktu Abah kecil L300 itu gagah. Tapi sekarang udah dia Mi'raj menjadi Pajero. Ini orangnya masih otaknya masih L300. Tapi pengen naik Pajero. Inilah yang sebenarnya bahwa ada bagian yang memang mutlak harus tagoyur berubah. Dan manusia itu wajib berubah. Tadi semua. Kalau nggak berubah ya berarti tidak ada peralatan live ini semua nih. Tadi semua. Handphone hampir tiap tahun diganti ya Pak ya. Nah, iya. Tapi isi pikiran nggak pernah diperbaharui gitu ya. Betul, ini Mas Hendra. Dan ini sebetulnya kalau Abah melihat dan sekarang sudah menemukan jawaban memang by design. By design. Setelah kita perang salib, ijtihad ditutup, manusia tidak boleh lagi berpikir, udah terima saja. Nah inilah. Maka kenapa Mas Hendra saksikan kerusakan di seluruh negara Islam, Afghanistan, Suriah, Libya, Indonesia. Kalau seandainya hari ini nggak ada ngaji roso misalnya gitu, kita sadarkan penyadaran tentang berkehidupan, beragama, beriman, bertauhid. Kita ini adalah manusia-manusia purba yang hidup di realita zaman ini. Tadi semua. Ya. Tadi kata Mas Hendra. Bagaimana mungkin hari kita udah menggunakan video call tapi otak kita masih menggunakan Morse. Nah itu kan tadi semua. Ya. Bagaimana mungkin hari ini kita perang dengan drone di otak kita babu runcing. Logikanya nggak bisa. Betul. Maka maaf ya karena barusan juga saya bicara dengan mereka tentang haji tadi. Ini masalah dam lagi rame sekarang. Kan sebetulnya Indonesia itu kalau haji itu kebanyakan adalah haji tamatu. Tamatu itu karena mendahulukan umroh maka wajib bayar dam. Satu kambing. Dulu zaman Abah masih jadi orang tertutup, masih kafir, masih jadi pembimbing haji. Sekarang Abah udah iman. Tadi semua. Dulu Abah pembimbing haji masih kafir, masih tertutup gitu. Itu duit dam. Itu sebetulnya kan setiap jemaah itu yang kita bawa itu wajib menyembelih 1 ekor. 1 ekor kambing. Itu yang disembelih di bawah itu cuma 1 ekor saja, sisa dikantongin itu. Nah, hari ini ada wacana saya dengar tadi dari orang Depak yang tadi orang MUI yang nelpon Abah. Ini Bani harus dibicarakan nanti kan saya bilang ada Mas Hendra nih di sini. Boleh nih dibicarakan dam katanya gitu kan tadi semua. Ada wacana Depak itu dam mau diambil di sini. Di semua tuh. Ini makanya sudah makin nyatalah haji itu bisnis. Hanya bisnis tadi semua ya. Bisnis yang ditawarkan surga. Surganya yang nanti.
Iya, iya. Di semua tadi. Inilah. Jadi nanti saya dengar rencana wacana nih, lagi ada wacana dari Devag itu, dam mau ditarik di sini. Artinya kalau bayangkan, kalau jemaah berapa? 200.000. Kalikan 1 ekor domba. Kalikan 2.000 ringgit. 2.000 real. Berapa duit tuh Mas Hendra yang akan ditarik Devag? Coba. Ngeri ya. Kan ini udah permainan tadi semua. Maka itulah saya berhenti jadi pembimbing haji. Tadi semua. Saya berhenti. Jadi pembimbing haji merasa masih kafir. Iya, ya. Bah, aku dulu pernah dikasih tahu sama orang kejawen yang memang dia senangnya laku tirakat, Bah. Iya. Mas Hendra nanti jangan kaget ya kalau Ka'bah itu runtuh. Nah, apakah yang dimaksud rewind tadi Abah juga melihat itu? Ya. Ya. Karena kalau manusia itu mengerti tentang sejarahnya adalah itulah berhala yang tersisa. Sebenarnya gitu kan tadi. Benar. Berhala yang tersisa. Dan manusia masih nyembah berhala. Dan lucunya kita menuduh orang Hindu, orang Buddha, orang apa ada penyembah berhala. Kita buang sampai halaman aja Haji Halimah. Sampai Halim balik ke rumah. Haji Mansur halaman pun digusur untuk pergi ke sono. Ya ampun. Sampai sana hanya untuk nyembah berhala. Tadi semua. Nah inilah. Sampai Ka'bah pada diri. Sampai dia lupakan. Padahal Allah sudah jelas dalam Al-Quran. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskat. Miskat itu dada. Dada di sini. Jadi manusia itu sekarang kehilangan Ka'bah. Kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun duri. Maka tadi kehilangan kebahagiaan. Karena qalbul mu'min baitullah. Inilah yang Abah sering katakan kaf ha ya ain shad. Inilah yang disebut saum Maryam tadi semua. Sebetulnya. Maka bicara saum itu sebetulnya adalah yang paling hebat itu Maryam. Makanya kata saum itu hanya satu saja di Al-Qur'an dan itu kepada Maryam tadi semua. Pada saat dia mengunci adalah la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, menjadikan dadanya sebagai baitullah. Padahal Qur'annya sudah mengatakan kaukabun durriyun yuqadu min sajaratin mubarakah. Makanya sekarang orang Islam kehilangan sajarah mubarakah. Zaitunatil la syarqiyati wala ghorbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam. Nurun ala nurin. Malah dia ke sono. Buang duit lagi. Iya. Nah ini, maka hari ini barangkali orang Devag nonton tadi semua, tolonglah. Kalaupun ini masalah dam ini jangan dijadikan permainan tadi semua, ya. Karena kita ini hampir semua haji tamatu. Haji tamatu itu wajib dam karena mendahulukan umroh daripada haji. Ya. Nah ini ya barangkali Mas Hendra, silakan. Iya, Bah. Cuman teman-teman tuh kalau misalnya melihat kejadian ini bahkan pada takut, pada overthinking semuanya Masalah gitu kan. perang ini. Gitu. Nah, nasihatnya Abah biar tetap teman-teman tetap tenang gitu ya, tidak mempengaruhi produktivitas, tidak khawatir gimana, Abah? Ya, itulah 1 tahun ini Abah membekali dengan tauhid. Termasuk nanti kan bagi orang-orang yang masih kolot, misalnya perang ini berlanjut, misalnya Ka'bah, Iran benar-benar akan nyerang, hancur. Coba, kalau keyakinan mereka itu masih hancur nggak hatinya? Hancur. Tapi sesungguhnya yang harus kita yakini, kita imani adalah dikatakan oleh dalam kita itu harus mulai membangun kesadaran bahwa kita tidak memiliki apapun. Maka itulah kata Abah, istilah neraka kan, neraka wel, neraka sakor, neraka jahim, neraka jahanam, bukan penyiksaan di seberang sono, tapi terbakarnya hati. Karena di sini, karena meninggalkan Ka'bah tadi, meninggalkan Ka'bah, maka sebetulnya ketakutan itu di dada sini, Mas. Ketakutan itu di dada sini semuanya, sempit dadanya. Itulah kenapa sampai Allah turunkan surat Al-Insyirah itu alam nasroh laka sodrok itu. Karena manusia kehilangan kebahagiaan gara dadanya yang sempit.
manusia kehilangan munculnya ketakutan karena sempitnya dadanya itu. Karena Ka'bahnya tidak pernah diurus tadi semua. Sementara Ka'bah ciptaan manusia. Sampai ada kan orang berkata sekarang, aneh ya Tuhan orang Islam. Sampai Tuhannya itu miskin, rumahnya dibangunin manusia. Kan gitu kan tadi. Kan Ka'bah itu dibangun manusia. Betul. Yang rumah dibangun oleh Allah justru adalah Ka'bah yang ada pada diri kita sendiri. Sampai baginda Nabi bersabda, qalbul mu'min baitullah. Bahkan di dalam Al-Quran sebetulnya tidak ada orang yang pergi ke sana itu adalah masuk ke dalam Ka'bah. Padahal disuruhnya ke dalam Ka'bah. masuk. Tapi di sana hanya putar-putar, nggak ketemu yang punya rumah. Tadi semua. Padahal di dalam Al-Quran, man dakhalaha kana amina. Siapa yang telah masuk, itu bukan masuk ke dalam Ka'bah sono. Masuk ke dalam Ka'bah yang ada pada diri. Maka untuk menghilangi ketakutan tadi, segeralah masuk ke dalam Ka'bah pada diri. Tidak ada yang harus kita takutkan selama kita la yamliku li nafsihi. Orang yang tidak punya harta tidak akan takut hilang harta. Orang yang tidak merasa punya hidup tidak akan takut dengan mati. Wong dia nggak punya hidup, masa takut mati. Maka inilah kebahagiaan, kenyamanan Abah Setu hari ini. Tidak pernah merasa punya harta, tidak takut kehilangan harta. Tidak pernah merasa memiliki hidup, nggak takut kehilangan hidup. Inilah yang harus dibangun di dalam kondisi ini. Maka kembalilah back to tauhid tadi semua. Wahada yuwahidu tauhidan. Doro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Maka sebenarnya kata Abah, di Ramadan inilah kesempatan kita mengupgrade sebetulnya. Maka seharusnya kalau di awal Ramadan itu ulat, harusnya di Ramadan ini keyakinan kita tumbuh. Nah, kebetulan perang ini terjadi di bulan Ramadan. Itu juga ada bagusnya. Maka kenapa juga Nabi pernah berkata kiamat itu terjadi di bulan Ramadan tadi semua. Nah, harusnya Ramadan ini dijadikan untuk kita untuk qiyam, bangkit dari rasa takut yang tidak perlu. Karena tidak ada yang bisa merusak kita. Tadi dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusur. Tidak ada yang bisa memberikan darurat pada diri kita selama kita hanya bersandar pada Allah. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana cara mempersiapkan diri, back to tauhid. Hidup milik Allah. Maka di Ramadan ini Abah sudah menyusun amaliyah dari hari pertama la hayyun. Karena kamu tidak pernah merasa memiliki hidup, kenapa takut dengan masalah kematian? Maka kembalikan di hari pertama la hayyun, hari kedua la ilmun. Kamu tidak pernah merasa memiliki ilmu, kenapa takut kehilangan? La sami'un. Kenapa kamu takut dengan kalau kamu tidak pernah merasa memiliki pendengaran? Maka Ramadan inilah sebetulnya dijadikan ajang untuk kita menumbuhkan keyakinan. Maka di penghujung Ramadan itulah kenapa ada Id tadi semua. Ya, kalau kita sudah betul-betul kembali pada fitrah. Kalau kita kembali pada fitrah kita ruh, tidak ada lagi kematian, tidak ada lagi ketakutan. Kata Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Maka silakan perang 1000 kali lebih dahsyat dari ini. Senyum yang ada semuanya. Maka itu saja kalau buat Abah. Maka itulah kenapa Abah seolah-olah setahun ini terus genjot tauhid. Sampai kalau perlu adalah murni tauhid murtad dari semua. Ya. Bah, izin pause sejenak, Bah. Ya. Karena ini kan yang nonton kan teman-teman lintas agama, lintas kepercayaan. Ya. Gitu ya. Nah, yang menarik itu kan berada di makom di mana kemudian Abah tidak merasa punya hidup sehingga tidak takut pada kematian. Mau perang berapa kali pun, oke, tetap senyum. Tidak khawatir kekurangan harta, kehilangan harta karena memang merasa nggak ikut punya gitu. Itu nggak semua orang bisa. Nah, bagaimana kemudian praktik keseharian, latihannya buat teman-teman lintas agama gitu? Apa yang harus dilakukan, Bah? Karena makanya kenapa kata Abah juga, Abah itu berpegang pada jalur Rumi. Saya bukan Islam, saya bukan Kristen, saya bukan Hindu, saya bukan Buddha, saya bukan apapun. Sebetulnya itulah kalau Tuhan ditempatkan pada satu agama. Inilah keributan hari ini terjadi. Seharusnya kita ini adalah I love everyone, I love everybody. We are one. Kita itu satu, Mas Hendra. Maka bagi Abah nggak ada Hindu, nggak ada Buddha, nggak ada Kristen. Itulah murni tauhid. Memang untuk di makom itu kita siap disesatkan, tak masalah. Tadi semua. Karena kita merasa benar aja tidak punya, masa takut sesat. Nah itu kan
enaknya kalau sudah mati. Inilah prinsip yang harus dibangun. Karena kalau seandainya tidak dibangun seperti itu, dengan perang ini aja takut mereka. Khawatir ini, khawatir itu, khawatir ini, khawatir itu. Bagi Habasyah itu tidak ada. Semua makanya sebetulnya dikembalikan kepada kondisi awal. Tuhannya satu. Harusnya hidup itu satu, napas itu satu. Kembalikan pada napas itu, maka nyamanlah hidup ini. Maka saya kemarin ada pendeta yang ke sini. Wah, katanya Abah ini enak saya dengar gitu. Ya, karena saya adalah Yesus Kristus. Gitu. Ada lagi orang Buddha datang ke sini, saya bilang sayalah sang Buddha Siddhartha Gautama. Tadi semua. Gitu. Ada kiai ke sini, sayalah Muhammad. Tadi semua. Aku yang sejati. Dia adalah bukan Kristus, bukan Muhammad. Itulah. Coba kalau prinsipnya ke situ. Prinsipnya kembali kepada ke situ. Dan itulah sebetulnya yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Cinta. Tadi semua. Makanya kemarin ada admin bilang, Pak, ini ada peserta yang di Mi'raj Kesadaran tapi agamanya non Muslim, boleh datang apa enggak? Boleh. Tadi semua. Karena ya inilah, maka kalau kita ingin kembali pada Tuhan itu adalah harus murni tauhid tadi semua. Nah itu. Ya. Tapi gini, Bah, selama ini kan ada minum kita ini itu, ya, minum ya. Ya, silakan. Ya, silakan Mas. Selama ini kita itu di dalam menyelesaikan problematika kehidupan itu hampir selalu mencari referensi budaya spiritual dari Timur Tengah, Arab, budaya Arab, Islam, betul. atau kemudian di agama yang lain gitu. Padahal leluhur-leluhur kita orang Sunda, orang Kejawen itu kan sebenarnya sudah memiliki ajaran-ajaran yang sangat esensial, substansial, yang justru ini mulai kita itu malah justru mengagung-agungkan budaya spiritualnya orang lain, tapi melupakan budaya spiritual kita sendiri gitu. Seolah-olah sana tuh nomor satu gitu. Bahkan Abah aja sedikit-sedikit kan ngutip gitu kan ya. Apakah memang tidak mumpuni kah ajaran-ajaran leluhur kita itu sebagai problem solving kehidupan kita sehari-hari gitu, Bang? Nah, sebenarnya yang barusan tadi saya ngobrol dengan Pak siapa ya? Tadi semua. Sebetulnya juga kisah Nabi dan Rasul. Saya tanya tadi, apakah waktu Adam jadi Nabi, Allah datang ngasih SK. Adam, kamu jadi Rasul ya. Datang lagi Nabi Isa, kamu jadi Rasul ya. Emang begitu kira-kira Mas Hendra? Tidak. Makanya istilah Nabi dan Rasul itu karena Quran. Sekarang ini kan kita ini kayak Mas Hendra, yang nyindir Abah sedikit. Tadi semua. Karena kita realitanya, kita ingin ngomong Islam yang universal. Allah bukan orang Arab. Allah bukan orang manapun. Tapi realitanya hari ini kita ini kalau nggak dibawa dari situ, kita harus pintu situ dulu, tarik ke sini. Tadi semua. Sampai istilah Nabi dan Rasul. Sebenarnya Abah itu pun kalau sekarang ini kan tadi orang tuh nggak paham. Ada yang bertanya ke Abah, kok Abah paham segala persoalan? Ya kalau kamu tahu, kalau dulu mungkin Abah disebut, kalau nanti kehidupan ini diulang, kan gini Mas Hendra. Sebetulnya kisah Al-Quran itu kan kisah Adam sampai Ahmad. Bahkan kisah Ahmadnya sendiri nggak diceritakan di Quran. Karena yang nerima, saya canda ke mereka. Di Quran yang akan datang, ada Abah Setu tuh di situ. Bisa ditangkap. Iya, karena Abah Setu yang menerima hari ini. Hari ini, kan tadi, pada saat Nabi ini menerima kisah dari Nabi sebelumnya. Nabi ini menerima kisah. Padahal semuanya nggak ada yang dapat SK dari Allah itu. Jadi dari mana datangnya? Jadi pada saat datang, kalau dulu disebut wahyu. Kalau sekarang adalah boleh kalam ilhami, boleh wangsit, boleh sesuatu yang tiba-tiba bicara kuat di dalam. Dan ternyata Mas Hendra, kisah Nabi Muhammad menerima wahyu katanya bergetar, bergontang dan lain seperti lonceng, sama Ka'bah. Pada saat dia ingin bicara, sampaikan. Cuma kalau sekarang abang aku nabi kan, iya, tangkap polisi. Tangkap polisi. Padahal siapapun orang yang menerima wangsit
kemudian menyampaikan untuk dirinya itu nabi. Tapi pada saat ada pengikutnya disebut rasul. Semua mursyid Toriko itu udah ajaran semua mursyid Toriko semuanya gitu sih. Cuman kan Iya. kalau kayak gitu tuh di publik, Iya. yang berani publik cuma Abah Setu aja. Tadi karena dia masih ada dirinya. Iya. Masih takut mati, Gila sih Abah masih ini. takut kehilangan murid, masih takut kehilangan income. Kalau Abah Setu nggak ada takutnya. Iya. Orang channel YouTube-nya aja nggak dikasih iklan midroll. Mas Hendra nyangka mungkin netizen ngaji Rasul kira Abah ini udah income-nya banyak, jualan-jualan, mobilnya keren, bener, dapat bener, dari bener. YouTube. Enggak. Iya, betul. Iklannya juga masuk. Nggak ada masuk iklan. Jangankan iklan kata Abah, orang ceramah kemana-mana pun saya ongkos sendiri, Masya Allah. hotel sendiri, ceramah. Betul, karena saya itu tugas saya menyampaikan. Saya bilang tadi, orang tuh nggak percaya saya bercanda. Saya itu sebenarnya Mas Hendra, saya kemarin di Kalimantan. Sebetulnya angin itu bicara ke saya bilang tadi, saya itu bukan sis. Nuh. Mungkin orang berkata kalau Abah Setu itu lebih hebat dari Nuh. Lebih hebat dari sis. Lebih hebat dari Ibrahim. Lebih hebat dari maaf ya ini ya dalam tanda kutip ya. Geng. Karena mereka masih ada dirinya. Begitu Nuh marah, dia suruh air. Begitu Lut marah, dia suruh lapa. Abah Setu tidak. Bahkan saya sering pernah mengatakan, karena saya Muhammad, saya rahmatan lil alamin. Betul Mas Hendra. Saya itu kenapa? Mungkin maka kemarin tadi malam siapa Abu yang ngobrol. Kalau BMKG itu tahu kerja saya ngobrol tuh malam tuh banyak pejabat-pejabat di Kalimantan itu. Kalau BMKB tahu kerja saya, dia tuh harusnya gaji saya. Kalau dunia itu tahu kerja saya, bagaimana saya keliling tiap gunung-gunung itu. Selalu saya damaikan, elus tolong ya. Kata angin, Abah Setu saya mau niup. Ini mungkin kedengarannya aneh, tapi faktanya begitu. Saya bilang saya bukan sis, jangan kamu tiup kampung itu selama saya masih ada. Datang lagi air, saya bukan Nuh aja masih kalah sama saya. Nuh masih nyuruh air, saya tidak mau. Terus begitu. Karena saya Muhammad, maka Muhammad tidak membutuhkan uang kamu. Muhammad hanya untuk datang kepadamu dengan cinta. Baligu anni walau satu ayat pun tidak boleh saya sembunyikan, apalagi dikaitkan rupiah. Maka Abah Setu kemanapun pergi, ke negara manapun pergi, tak membutuhkan uang kalian. Karena tujuan saya adalah memberikan sebagaimana diperintahkan, sampaikan. Maka inilah periode sampai 2045 ini ditutup. Cuma orang nggak percaya ada Muhammad kan tadi semua. Muhammad itu akan lahir. Sebenarnya Mas Hendra, ada istilah Adam sampai pada Muhammad itu. Hari ini pun ada Mas Hendra. Tadi orang-orang memberikan pencerahan itu mereka sudah bagus-bagus. Maka si Fulan itu kalau menurut saya si Anu, saya tuh tahu siapa yang bicara. Saya tidak mau menyebutkan nama ya. Itu mereka ada yang sebagai Musa, ada yang sebagai Isa, ada yang sebagai. Tapi Muhammadnya di Setu. Maka dia tidak membutuhkan penghargaan. Dia tidak membutuhkan penghormatan. Bahkan channel YouTube aja nggak pakai iklan. Karena dia ditugaskan hanya untuk mencintai, menyatukan. Itulah. Tetapi di masa itu maka akan terjadilah gejolak dunia ini. Tapi tadi saya provokasi. Ini harus dikasih iklan. Nggak bagus orang belajar. Nggak ada pertukarannya. Masa iya nonton YouTube gratis saja? Iya. Waduh. Minimal buat mereka lah gitu kan tadi semua gitu. Kacau ini. Jadi memang inilah kenyataan yang harus dipahami bahwa itulah kenapa kata mereka bahwa Nabi dan Rasul 124.000. Cuma kan mereka itu nggak ngerti. Benci dengan siapa? Sabdo Palon. Orang Nabi Sis. Dia benci dengan Buddha Gautama, Nabi Zulkifli. Kadang-kadang orang kita ini benci sesuatu tapi nggak ngerti yang dia benci. Ikut-ikutan aja. Ikut-ikutan saja. Ya seperti hari ini tentang sisa kubur kata siapa? Katanya semuanya. Agama itu kalau sudah katanya orang beres sudah. Jadi semua ya. Maka Abah hari ini membukakan semua tentang haji, tentang zakat, tentang saum, tentang apa. Mari kembali kepada tujuan awal dari penciptaan manusia tadi semua. Bukan sebuah rekayasa adalah karena sekarang ini kan sudah jadi politik dan ekonomi. Ya contoh kayak sidang isbat itu kan betul dah. Saya dukung tuh profesor yang ngomong itu. Ini proyek. Ya memang proyek. Proyek betul.
Kalau nggak proyek ngapain? Maka kata saya sebetulnya nggak usah repot-repot. 1 Ramadan itu lihat-lihat bulan. Wong komet Hale aja 100 tahun akan datang udah ketahuan detik sampai menitnya kok. Makanya. Masa nentukan 1 Syawal aja bingung. 1 Ramadan bingung. Dan kayaknya Tuhan itu apa sih Tuhan itu Mas Hendra? Apa marah Tuhan kalau beda sehari? Coba ini ya Allah ya Karim. Ini Itulah. Pokoknya kalau udah tahu proyek gitu ya, yang proyek tambang lah, yang proyek MBG lah, ya, isbat lah, semuanya di proyek deh. Nah ini ya termasuk MBG ini yang harus kita juga sadarkan. Kan yang saya khawatir tentang MBG ini ke depan adalah karena tetap bagaimanapun. Jadi ini sekarang ini kalau istilah dunia ini kan sekarang api yang akan datang maksudnya. Tapi makna api itu banyak. Bisa api beneran api dengan tadi kebakaran, bisa juga kemarahan api itu. Kan api, kan nafsu amaroh itu semua. Maka yang saya khawatirkan adalah karena ini sekarang ini sedang berlomba nih. Ijrail ini. Ada Ijrail dalam wujud Trump kan. Gitu. Ya iya. Ada Ijrail nanti dalam wujud rudal. Ada Ijrail itu sekarang berseliweran tadi semua. Ada Israel berwujud COVID. Betul. Nah, yang saya khawatirkan karena dunia ini seperti ini, kenapa? Karena terjadi ekses suplai manusia. 8 miliar ini Mas Hendra. Ini mau nggak mau, ini kan global warming sekarang. Sekarang tiap hari mencair nih kutub utara. Benua Antartika tiap hari. Maka lihat, banjir rob kemarin udah sampai ke dekat Monas. Tadi semua. Dan kemarin saya ngobrol di IKN di sana. Sebenarnya sekarang ini mereka sudah melihat kenapa harus pindah ke IKN. Jakarta udah mau tenggelam. Ya sekarang kan tadi semua. Nah inilah bahwa silakan mau versi mana oleh mereka. Lewat penyakit, maka kenapa? Obat palsu diciptakan. Untuk manusia keranjingan, ketagihan akhirnya mati gara-gara obat. Atau COVID. Diciptakan virus-virus supaya berkurang. Atau diciptakan percepatan dengan perang. Karena kalau tidak, manusia harus dikurangi 3 miliar. Karena untuk menseimbangkan kembali adalah udara di sini, bagaimana kecukupan oksigen. Pertumbuhan percepatan manusia dengan penebangan pohon ini berjalan deret ukur, bukan deret hitung lagi. Coba lihat. Sumatera ditebangin pohon. Kemarin juga di Kalimantan saya lihat. Padahal kalau mereka mengerti, sebetulnya kita mempercepat. Jadi kayak saya melihat 9 pintu kehancuran bumi ini. 1 adalah ekses karbon dioksida melebihi dan kekurangan oksigen. Manusia akan mati dengan penyakit pernapasan. Atau bagaimana manusia diciptakan penyakit pernapasan dengan berkurangnya kadar oksigen. Ketiga, atau diciptakan adalah merupakan virus yang menyerang pernapasan. 4, akan diciptakan perang semacam ini, nggak usah pakai pernapasan, yang penting langsung aja Ijrailnya kirim berupa F-16, gitu kan, jeledur gitu kan tadi semua, itu lebih cepat lagi kan tadi semua. Atau yang kelima, saya menyaksikan mereka menciptakan bom-bom juga akan menggerakkan tanah supaya longsor atau juga. Maaf, ini bukan menakut-nakuti. Sorry Bang, yang terakhir itu, statement terakhir itu kemarin aku waktu diskusi sama beberapa teman-teman yang dia meyakini tentang konspirasi elit global itu, ternyata bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera itu udah tertulis. Udah tertulis semua. Bahkan tsunami udah tertulis semuanya. Bom hidrogen. Sebetulnya. Bahkan, ya itulah kata Abah juga. Jadi kata Abah juga banyak pintu Ijrail untuk mengurangi jumlah manusia. Karena tetap hari ini dengan sudah global warming, mencair tidak bisa ditunda. Dan pernah terjadi 100.000 tahun yang lalu bahwa bumi ini adalah pernah 300 meter laut itu di atas. Kemudian turun menjadi pulau. Kan tadi semua. Dan itu akan berulang. Tadi semua. Jadi silakan mana yang duluan. Apakah si Kim Jong Un dulu melemparkan nuklir, selesai juga. Ataukah Kim Jong Un tidak melemparkan nuklir, terjadi adalah karbon dioksida melebihi batas
sehingga manusia tidak mampu bernapas tadi semua. Maka hari ini manusia banyak bengek karena udaranya terlalu, kadar nitrogennya terlalu tinggi. CO3 dan Fe, buangan-buangan gas industri, rumah kaca, kan sudah jadi racun sekarang ini semua. Jadi kemanapun lari Mas Hendra, saya melihat hari ini itu adalah sudah puncak dari semua pintu. Berkurangnya oksigen juga akan mengurangi manusia tadi semua. Karena terus akan terjadi. Karena kita ini berada hanya sepertiga saja daratan ini. Sementara 2/3-nya lautan. Cadangannya es. Artinya kembali lagi, bumi ini akan kembali kepada sebetulnya hanya air saja yang ada. Itu satu generasi. Tetapi kembali tidak akan tidak ada. Akan terus berulang tadi semua. Jadi betul ada konspirasi. Itu siapa yang calon gubernur DKI itu? Dharma Pongrekon. Itu betul, Pak? Dia itu betul. Karena dia ahli analisa. Dan tidak bicarakan dari jauh. Kan sekarang faktanya sudah kelihatan. Ya, datanya kan detail, print out-nya juga Detail. mulai Bahkan nanti akan ada penghilangan hak milik. Mau seperti tanah, rumah, kendaraan, itu kan sudah diatur semua. Pajak semua bakal Digital. dinaikkan. Itu kuncinya digital. Kenapa kita dipaksa oleh dunia digital? Digitalisasi itu. Itulah. Ada grid design. Tapi intinya adalah bagaimana bahwa kehidupan ini ada sekelompok manusia yang ingin menguasai mayoritas manusia. Nah, Intinya itu. sekarang gini, andai kata ini, elit-elit global itu dianggap sebagai aktualisasi atau perwujudan dari sosok Dajjal. Terus hakikat dari Isa yang turun itu apa, Bang? Nah, itu. Kalau Isanya kembali kepada sosok tadi semua, ya kan sebenarnya kalau orang ngerti bahwa kehidupan ini reinkarnasi, kata Jeffrey Epstein kemarin itu adalah Samiri sebetulnya. Oke. Hanya ganti casing terus. Siapa kalau di Mesir itu Inanuki siapa? Yang film mumi itu yang bangkit lagi itu. Inanuki siapa? Anunnaki tadi semua. Itulah casing akan terus berganti. Maka kata Abah, Enggak, Isanya tuh siapa? Gibran tuh siapa? nabinya kemarin kan udah. nah inilah Abah sedang mengajak, setahun ini ingin mengajak melahirkan Isa. Adalah ruhamau bainahum, merasa cinta di dada. Bukan sosok tadi. Maka tadi tidak mungkin akan ada lahir Isa kecuali adalah dibangun tauhidnya dulu. Tadi rasa cinta kepada kehidupan. Maka itulah kenapa Mas Hendra sebenarnya kalau orang itu kembali back to Al-Quran, walaupun kata Mas Hendra Abah aja masih ngambil dari orang Arab nih kan gitu kan tadi. Saya senang dengan bahasa Mas Hendra tadi. Akhirnya roasting juga. Karena di negara kita ini kan kalau nggak lari ke situ dulu nggak bisa. Betul. Gerbangnya harus dari sana. Tapi barusan tadi saya ngomong apa tadi itu ya. Tadi di Al-Quran sendiri kalau dipahami. Kenapa Ayub harus bebas penyakit kulit dari Muharram? Karena Isa nggak akan lahir selama Sendra masih penyakit kulit. Oh, saya benci Hindu, saya benci Buddha. Nggak mungkin Isa lahir. Berarti itu bentuk penyakit kulitnya itu tadi, Pak? Nah, tadi. Maka kenapa di surat Ali Imran juga Isa berkata, kamu carilah guru yang pertama bisa membebaskan penyakit kulit. Penyakit kulit itu kan gatelan. Lihat orang beda cara sholat, kafir. Abah saya tuh sesat. Itu penyakit kulit tuh. Tadi semua. Itu penyakit kulit sebetulnya. Jadi maka manusia harus mengerti. Maka kenapa dalam Al-Quran itu hampir 90% perumpamaan watil kal amsalu nadribuha linnas. Cuma sekarang manusia itu nggak ngerti. Maaf kali teman-teman Wahabi mengatakan di mana Allah di langit gitu. Padahal kita itu harus ngerti. Dulu yang pertama hadis itu ada, siapa yang ngomong Allah di langit itu? Si Juwairiyah. Yang pagi masuk Islam, siang ditanya, "Hei Juwairiyah, di mana Allah?" Pisama. Dipakai dalil hari ini Allah itu di langit. Coba. Iya, Wahabi kan gitu. Ya gitu, itulah tadi kalau beragama. Maka hari ini pun katanya kalau bisa nggak usah pakai sikat gigi, pakai susur.
Kalau bisa cebok itu pakai batu juru 3. Tadi semua. Maka tadi yang nggak ada di sana tisu nggak boleh. Karena zaman Nabi nggak ada. Nggak ada air ya, pakai batu segitiga. Itulah. Inilah ya yang harus kita. Sebetulnya kalau kita paham kenapa semua Nabi itu bebas di Muharram. Karena tadi untuk melahirkan Isa. Tidak akan ada ruhamau bainahum, Mas Hendra. Kalau kita secara penyakit kulit, saya benci pada Hindu, saya benci pada Buddha, saya benci pada ini. Padahal Tuhan secara tauhid mengajarkan seharusnya suhudul kasroh pirwahdah. Lihatlah Allah pada segala apa yang kau lihat dengan mata. Pasti Isa lahir. Jadi kalau bahasa Gus Dur dulu, begitu orang celaka naik motor tanya, kamu Islam apa Kristen? Islam. Islamnya NU apa Muhammadiyah? Oh, NU katanya gitu. NU-nya kata Gus Dur, ini NU-nya PKB Muhaimin apa Gus Dur? Belum jawab, orang udah keburu mati. Nah inilah cara orang berpikir hari ini. Karena gara-gara kadrun tadi, kadal gurun. Tadi semua yang harus dibebaskan. Nah Indonesia ini korban 100 tahun. Tadi kadal gurun. Tadi semua. Maka harusnya kita ngikutin Al-Quran, harus bebas di Muharram penyakit kulit. Ayub. Itu Allah ngomong Ayub itu kepada siapapun. Jangan kamu, karena tadi Isa tidak akan lahir. Maka tadi kita udah bahas tentang kiamat kan. Dari mulai mengeringnya Danau Efrat, turunlah Duhon, turunlah kepada Yajuj wa Majuj. Karena matanya hanya satu, jadilah Dajjal. Setelah Dajjal, datanglah karena dia terpuruk karena matanya satu, selalu menolak yang tidak berseberangan dengan keinginannya, akhirnya dia masuk, nanti akan datang kebenaran. Setelah salah datang itulah Imam Mahdi. Setelah Imam Mahdi datang, timbullah cinta Isa. Maka tadi kalau Mas Hendra tanya siapa sosoknya Isa, siapapun yang menemukan penyadaran dan menemukan cinta di dalam dadanya, dia akan ketemu Isa. Apa itu Isa? Hakikat saling mengasihi. Maka Abah sudah mengatakan Isa itu adalah di dada. Maka sebenarnya kasih sayang. Maka tadi Nuh Habibullah, Ibrahim Khalilullah, Isa Ruhullah, Musa Kalamullah. Tadi semua ya. Disinilah sesungguhnya adalah letaknya. Maka hari ini di Abah sudah lahir. Teman-teman Abah sudah lahir sebagai Isa. Maka berbagi, bangun renovasi rumah teman. Oh Isa tuh. Isa tuh. Makanya MDNH dalam waktu 3 tahun sudah kita bedah rumah. Pak Abu sudah berapa kemarin itu? 20. Enggak. Bedah rumah itu sama sholat Jumat pahalanya besar mana? Jangankan sholat Jumat. Jangan sholat Jumat. Kata Tuhan Sabul Qadir, membangun 1000 masjid, memberi makan 1 orang, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Itu dalam kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani. Itu Tuhan Sabul Qadir berkata. Jadi membangun 1000 masjid itu kalah dengan memberikan makan 1, apalagi bedah rumah. Berarti Isa udah lahir nggak tuh? Lahir. Maka di dalam tingkat kesadaran yang disebutkan dengan Sidroh Al-Muntah itu mulai dari kesadaran Adam. Adam yang suka mengeluh. Makanya Adam ini harus dilatih untuk sabar, syukur, menang, rugi, untung, rugi, kalah, menang, untuk belajar. Masuklah kesadaran Isa, Yahya, mulai senang berbagi. Baru nanti kesadaran Yusuf siap berkorban. Yusuf itu. Walaupun salah Yusuf katakan tadi, siapa yang duluan Zulaiha apa Yusuf? Saya. Itu berkorban. Maka orang yang sudah lahir Isa akan jadi Yusuf. Ya siap berkorban. Maka kita di MDNH sudah 29 pondok yang kita renovasi, 8 adalah kita bangun dari nol. Dan yang penting nggak ada mansurnya ya, Pak ya. Nah itu. Halaman digusur. Gitu. Dan kalau sudah kesadaran Idris, Mas, kan belajar tuh darosa itu. Sebetulnya kita ini sudah berarti sudah mengerti, sudah membaca apa yang terjadi. Indah. Maka dikatakan orang Islam percaya sekarang itu sorga itu ada karena Idris katanya sekarang udah di sorga. Padahal Idris itu ya Adam yang sudah jadi Isa, Isa yang sudah jadi Yusuf,
Yusuf yang sudah belajar banyak akhirnya jadi Idris. Setelah Idris berarti sudah sampai pada nafsul mutmainnah. Barulah nanti kepada Rodiyah, Mardiyah. Jadilah dia sebagai Harun, Musa, barulah di Sidroh Al-Muntaha, Sebetulnya pada diri semuanya, bukan kemana-mana itu semuanya. Maka itulah betapa pentingnya mengkaji diri, menemukan kesadaran diri. Jadi kalau ngomongin Isa, ya saya. Ngomongin Musa, ya saya. Ngomongin Dajjal, ya saya. Setan, ya saya juga. Jin, ya saya juga. Jadi kalau makanya ngomongin setan itu bukan makhluk yang bertaring tinggi. Kan sekarang kalau di Facebook, di YouTube, kalau ngomongin setan itu tanduknya merah. Giginya taring gitu kan tadi. Ya bukan itu tadi semua. Jadi kalau ditanya Isa itu akan lahir tadi. Setelah bebas dari penyakit kulit, bebas dari penyakit buta, keluar dari penjara. Yusuf tuh keluar dari penjara. Mana penjara Mas Hendra? Badannya. Siapa Yusuf? Jiwa kita. Setelah Yunus keluar dari perut ikan. Mana ikannya Mas Roji? Tubuh kita. Mana Yunusnya? Jiwa Mas Roji. Itu tuh bicara itu, Tuhan itu sebetulnya. Semua isi Quran itu bicara itu. Badan, dohir dan batin. Maka Isa akan lahir kalau kayak begitu. Kalau udah kisah, maka tidak akan pilih manusia. I love everyone. I love everybody. We are one. Satu udara, satu nafas, satu hidup, satu Tuhan. Satu cinta. Berarti Nabi itu secara historis itu nggak ada. Cuma simbol-simbol ajaran spiritual aja. Ada dan tidak ada. Tidak ada dokumen resmi. Ya. Gak bisa diverifikasi. Saya tidak pernah. Makanya tadi ngobrol sama Pak itu. Saya bilang waktu Musa jadi nabi, itu SK-nya siapa yang ngasih? Sebetulnya harus pahami. Itulah karena manusia itu masih menganggap Tuhannya itu sosok yang memberikan SK. Diutuslah Jibril sebagai sekneg. Oke. Kan pemahamannya begitu. Sebetulnya. Padahal sesungguhnya Allah bicara Adam sampai Muhammad itu semua kita kok. Iblisnya juga kita, setannya kita, jinnya kita. Ya itu. Maka itulah kenapa konsep awal dari Nabi adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Di situ. Ya. Maka kita tetap konsepnya adalah kenal diri. Maka membaca diri dalam Al-Quran itu lebih dari 8 ayat. Dari bahkan penciptaan Iqra. Yang cuma sekarang nggak mau Iqra kan manusia. Tadi semua tadi. Jadi tidak mau mengiqra pada diri dan di luar diri. Ini episode paling top deh. Keren banget. Tapi aku jadi pengen mengcopy paste programnya Abah di Ngaji Rasul Peduli untuk bangun rumah layak huni deh kayaknya. Ya. Iya, Ya, jadi itu kita perlu. perluas supaya bisa dirasakan langsung. Betul Mas Hendra. Kalau Mas Hendra ingin gabung dengan kita, ya kita gabungkan. Saya atau gabung Mas Hendra, Pak Hendra bikin Ngaji Rasul. Ih, keren. Tadi semua. Nanti kita sinergiskan. Karena ya. dulu tuh Mas Hendra, kita itu nggak ada di media sosial. Yang ada adalah bakti sosial. Betul. Saya muncul di media sosial karena banyaknya guru-guru yang menipu murid saja. Iya. Mengaku ari ruhani, ngejual ini, ngejual itu. Akhirnya rusaklah tasawuf dan ilmu ma'rifat. Sampai Abah pernah ketipu MM-an ya. Kalau itu mah lain. Itu kan masalah Habib itu. Bukan. Itu nggak ada hubungannya kalau itu kali semua ya. Jadi yang paling saya muncul ini adalah belakangan ini karena terlalu banyak mengaku guru rohani. Betul. Tapi ujung-ujungnya pulus. Oke. Cuan tadi semua. Minta ya. dikultuskan. Maka kemarin Abah sudah mau berhenti live, ternyata mereka protes. Iya. Tadi bahkan tadi siang ada telepon dari Hokkaido. Ada 170 sahabat di Hokkaido ingin kehadiran Abah. Jadi sekarang ini Mas Hendra udah ke dunia nih. 2 hari ini saya dapat telepon dari Korea, dari Hokkaido Jepang. Saya mau mereka undang saya ke Hokkaido. Belum lagi Hong Kong aja belum saya jawab undangan mereka. Taiwan belum saya jawab dari semua. Itu tuh Ngaji Rasul nggak pernah diajak tuh karena Abah takut disuruh belikan tiket tuh gimana? Harusnya Ngaji Rasul yang belikan Abah gitu. Kan tadi Mas Hendra ajari kalau bisa Abah dipakai iklan supaya bisa bayar tiket Ngaji Rasul kan gitu ya. Betul Mas Hendra, saya setuju tadi bahwa sesungguhnya Isa itu mari kita lahirkan. Dengan tadi kita ayo. Makanya Abah kenapa beli ambulan? Jadi kita tuh
ambulan turun ke sebuah daerah, bawa nanti itu rencana bawa dokter, bawa perawat, lakukan adalah pengobatan gratis, kemudian di situ kita bedah rumah. Malamnya pengajian, tapakur, pengajian live seperti ini. Ayolah kita berbuat. Iya, Bah. Jangan usah mikirin Ka'bah yang mau dibom. Ya. Tadi semua. Iya juga ya. Keren. Tapi sampai pelosok-pelosok loh, Mas. Iya. Kemarin ada teman saya yang kepala desa itu pelosok banget, Bah. Salamin, nah, Bah, saya itu ini cocok sama pemikiran saya. Yang jadi persoalan itu kan bagaimanapun juga diakui atau nggak diakui, Ngaji Roso itu selama ini kan berkontribusi untuk membasmi penyakit-penyakit kulit. Ya. Contohnya, ketika kemudian Pawayan Mustika itu kan Hindu. Ya. Sahabat-sahabat, teman-teman yang Muslim itu pada terima kasih semuanya. Sebaliknya, teman-teman Teguh yang di Bali yang Hindu, terima kasih semuanya sama Abah Setu. Kok ada orang punya keberanian sampai seperti itu? Iya. Luar biasa ini. Iya, karena tadi kata saya juga kalau nggak merasa hidup ngapain takut mati. Ya cuman PR-nya kan untuk menuju ke situ itu loh, Bah. Nah itulah tadi tingkatan kesadaran. Oh, Abah itu kan dulu orang pondok. Maka tadi baru yang MUI tadi, wah dia cerita tentang ilmu nahu, ilmu sorof tadi semua. Iya, bagus katanya gitu. Teruskan. Karena saya kan kadang-kadang pada saat kiai yang bertanya saya menggunakan juga ilmu pondok untuk menjelaskan gitu kan tadi. Tapi begitu ilmu pondok dibawa kepada kejawen, gitu. Kata mereka, top itu kawinkan. Inilah Buya Sakur kedua katanya gitu. Gitu kan tadi. Karena akhirnya ternyata Tuhan itu satu. Gitu. Cinta itu sudah tidak memilih lagi tadi semua. Ya. Doanya Abah untuk MH Ainun Najib yang lagi sakit apa sih? Karena bagaimanapun kan beliau merawat Indonesia dengan segala pemikiran pluralismenya ini kan sangat berarti bagi bangsa ini gitu. Ya semoga yang semuanya adalah segala apa yang terjadi pada kita percayalah yang terbaik dari Allah kepada kita. Yang terbaik kepada siapapun selama dalam prinsip kita adalah tidak untuk merusak, ya, tidak untuk menyakiti. Adalah kata Abah kepada siapapun yang terbaik adalah marilah kita berjalan mencari ridho Allah tadi semua. Karena beliau lagi sakit ya sekarang. Iya. Ya tadi semua. Tapi bersyukur ya banyak muncul tokoh apalagi sekarang muncul Abah gitu kan. Dengan keberaniannya gitu ya, dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meniru untuk kemudian mengosongkan aku menghadirkan dia. Itu kan PR-nya kan itu ya. Betul. Maka sebetulnya itulah program sebetulnya perjalanan dari Muharram sampai Zulhijjah itu mengosongkan aku. Maka tadi iya. Sebetulnya inilah kita ini manusia telah merampok dia. Yang wujud jadi kita, yang hidup jadi kita. Nah itu akhirnya diketakutan kan. Muncullah istilah neraka wel, neraka jahim, neraka sakor itu terbakarnya hati dari rasa takut kehilangan hidup, takut kehilangan harta, takut kehilangan apa yang kita sebut dengan milik gitu semua. Padahal dia sudah mengatakan la yamliku li nafsihi, tidak ada yang memiliki jiwa ini. Dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusuro. Kalau Abah saya itu hari ini habis ini dicabut oleh dia, saya happy gitu kan tadi semua. Karena saya tidak pernah memiliki. Maka kata Abah, kalau hari ini saya itu sering bercanda, bukan hanya bercanda, memang saya itu doa saya. Kalau hari ini Tuhan suruh milih saya uang 1 triliun dengan mati, saya pilih mati. Karena saking rindunya. Tapi mati itu di sini bukan tidak sama dia loh. Tapi kesempurnaan itu adalah pada saat sudah betul-betul lepas dari dohirnya. Moksa. Mukso. Itu baru sempurna. Kalau masih ada diri dohir, baru aja kita mau mukso. Papi, cucu. Tadi semua. Papi. Tadi semua. Jadi tidak akan pernah bisa sempurna sebetulnya. Tapi kemarin datang lagi dia ngomong di dalam. Kamu belum selesai tugasmu. Tadi semua ya. Nah itu. Jadi saya sulit ngomongnya Pak Hendra kalau ingin menceritakan tentang rasa bahagia di sini itu. Tadi ngobrol, tapi saya tuh nggak pernah mikirin duit, nggak pernah mikirin mobil, nggak pernah mikirin mati, nggak pernah mikirin, nggak ada.
semuanya indah saja. Karena sudah melihat apapun yang dilakukannya nyatalah pada tubuh ini tadi semua ya. Yang ada saya bangun hanya cinta, cinta, cinta. Saya itu ingin bagaimana manusia itu saling mencinta. Tapi tidak mungkin harus semuanya baik, Mas Hendra. Kalau nggak gitu nggak ramai dunia ini. Maka itulah kenapa selalu perlambangan dengan gunung kan. Nah itulah kenapa saya datang pada gunung-gunung itu. Karena gunung itu perlambangan struktur kemanusiaan. Kalau Mas Hendra datang ke dinas kependudukan, penduduk itu akan dihitung seperti gambar kurva gunung dari paling top sampai paling bawah. Dan inilah kehidupan. Manusia itu ada pada nafsu amaroh paling banyak, biar rame tadi semua. Kan tadi karena termasuk tadi bahwa tidak ada yang buruk lah di bawah itu semuanya. Tapi kita harus naik, tidak boleh semuanya di bawah, harus ada naik ke atas. Tadi semua. Maka ada pada kesadaran Adam mayoritas, naik pada kesadaran Isa level kedua, naik pada kesadaran Yusuf level ketiga, naik pada kesadaran Idris level keempat. Nah ke atas itu sampai Ibrahim itu udah tinggal di titik di ujung. Iya. Nah kalau udah di ujung itulah kalau Mas bilang bagaimana sampai ke situ? Ya tadi kalau bisa sampai di ujung itu. Setelah tidak memiliki lagi hidup, tidak memiliki lagi segalanya. Karena aku tidak lagi yang kubutuhkan selain engkau bahasanya. Karena sebenarnya aku adalah tidak ada. Aku hanyalah adalah kopiko itu kan. Sogus. Nah, sugus, relaksa. Tapi aku sudah hilang keberadaan pengakuan pada sugus relaksa. Yang ada hanya gula dan manis saja.